apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan lagi alur cerita BTTH-nya ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Wang Ye terus menatap Xiaoyan yang sekarang dalam situasi putus asa dan kekhawatiran di matanya. Bagaimanapun dia benar-benar tidak bisa memikirkan variabel lain. Sekarang, kondisi Xiaoyan jelas sudah menghabiskan seluruh kekuatannya dan dia berada dalam situasi krisis lagi. Karena masih ada 3 orang kuat yang mengambil tindakan lagi. Seolah-olah Xiaoyan ditakdirkan untuk mati di sini. Yang mulia, sekarang sudah dalam situasi putus asa, dan jika kita tidak mengambil tindakan, dia akan mati. Wang Ye berkata dengan serius. Bagaimanapun dia memiliki misi dari ratu untuk melindungi Xiaoyan. Tetapi sekarang, Ye Beijing tiba-tiba muncul untuk menghentikannya, sehingga Wang Ye tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, Xiaoyan yang membeku di dalam es menatap ketiga orang yang terbang di atasnya. Tiba-tiba semuanya menjadi lambat, seolah-olah waktu telah berhenti. Sehingga dia menunjukkan senyum pahit. Karena pada saat ini rasa krisis hidup dan mati yang sangat kuat memberitahunya bahwa dia akan mati sekarang. Apakah saya benar-benar akan mati kali ini? Meskipun saya tidak dapat melihat jalan keluar dari penglihatan pohon suci, tetapi saya tidak percaya bahwa saya tidak akan dapat menemukan secercah kehidupan dengan kemampuan saya sendiri. Namun saat ini, saya sudah kehabisan kekuatan saya. Sebelumnya, saya belum pernah terlibat dalam pertempuran yang begitu sengit dan harus bertarung sampai energi dan darah saya habis. Bertarung sampai saya hingga terluka parah dan akan mati. Di bawah krisis kematian yang kuat, Xiaoyan merenung dan pikiran-pikiran terus berkelebat di benaknya. Namun, ini bukanlah yang ingin dia pikirkan. Tetapi semua pikirannya meledak tanpa disadarinya. Saat ini, kekuatan mereka berempat berada di atas Xiaoyan. Meskipun mereka benar-benar hancur dalam hal wilayah dan jumlah, mereka masih bertarung sampai titik ini. Apakah saya akan benar-benar mati seperti ini? Mengapa mereka ingin membunuh saya? Siapakah murid-murid yang mulia yang akan muncul kemudian hari? Saya adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, jadi bagaimana mungkin saya mati di sini? Pada saat ini, kemarahan di mata Xiaoyan berangsur-angsur melonjak. Sekarang dia mengingat seluruh pertempuran sebelumnya. Apa sebenarnya yang dia alami di dalamnya? Mereka semua pasti berhubungan dengan Suzu. Dan mereka ingin mengambil nyawa saya dengan segala cara. Tapi bagaimana mungkin saya bisa mati? Tiba-tiba, keyakinan yang tidak rela terus membara di hati Xiaoyan. Meski begitu, kekuatannya telah terkuras habis. Bahkan, dia tidak dapat melarikan diri dari kekuatan gua guntur es yang menyegelnya menjadi gumpalan es dengan kekuatan yang kuat. Sehingga dia sekarang, Xiaoyan tidak dapat bergerak, yang membuat dia merasa tidak berdaya. Setelah jeda singkat, ketiga orang itu tiba dalam sekejap mata. Mereka semua marah dan menggunakan metode mereka sendiri untuk membunuh Xiaoyan. War! Sebuah pukulan yang sangat kuat menghantam Xiaoyan dengan keras, yang membuat kristal es yang membekukan Xiaoyan meledak dan hancur. Bahkan, tubuh Xiaoyan yang berada di dalamnya juga hancur bersamanya. Dia tercabik-cabik dan meledak menjadi potongan-potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Namun mereka bertiga tidak berani ceroboh saat ini, karena Xiaoyan baru saja menghancurkan Cu Qiangye. Tetapi Cu Qiangye sendiri masih berubah bentuk secara ajaib. Jadi mereka tampak waspada dan tentu saja mereka juga mencari keberadaan Cu Qiangye. Pada saat yang sama, Yunan Tian juga mencari cincin milik Xiaoyan. Tetapi setelah menyapu di sekitarnya, dia tidak menemukannya. Bing Ledong, sepertinya Anda ingin mengambil semuanya untuk diri Anda sendiri. Yunan Tian segera menatap Bing Ledong sambil berteriak dengan marah, sehingga yang terakhir mengerutkan kening. Apa yang ingin saya ambil semuanya untuk diri saya sendiri? Jangan memfitnah saya.
Kristal es itu dipadatkan oleh Anda. Kemana cincin orang ini pergi? Saya ingin menemukan boneka Yuansen saya. Jadi siapa lagi yang bisa mengambilnya secara instan selain Anda? Yunantian mendengus dingin. Saya tidak mengambilnya. Bing Ledong menjentikkan lengan bajunya dan berteriak. Bing Ledong yang baik, jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang memuaskan, kita akan bertarung lagi hari ini. Dan saya tidak akan takut dengan Anda. Bagaimanapun saya telah menderita kerugian yang begitu serius. Jadi saya tidak keberatan jika saya harus bertarung lagi. Bisakah kalian berdua lebih tenang? Tian Lolan tiba-tiba berteriak saat ini. Lagi pula situasinya belum jelas, tetapi mereka berdua malah bertengkar. Tepat ketika keduanya mendengar suara Tian Lolan, mereka juga segera melihat sekeliling. Sekarang, saya akan menyegel daging dan darah reinkarnasi yang mulia dengan pembatasan, sehingga tidak ada lagi kecelakaan yang bisa terjadi. Dan kalian berdua juga jangan melupakan rencana kita tadi. Suara Tian Lolan terdengar sangat halus, kemudian kelopak bunga terus mengelilinginya. Tetapi saat ini matanya tiba-tiba berubah menjadi tajam, bahkan memperlihatkan niat membunuh yang kuat. Pada saat yang sama, Yunantian dan Bing Ledong juga segera mencari Chu Qiangye yang disegel oleh Xiaoyan dan diledakkan. Jelas mereka juga ingin membunuh Chu Qiangye bersama Xiaoyan. Pada saat ini, jiwa Xiaoyan yang sangat teragregasi meledak dan membentuk kekuatan penghancur yang mengerikan. Kemudian, jiwa itu berubah menjadi hamparan putih yang luas, seperti badai yang tertahan lama. Seharusnya Chu Qiangye tidak mati, kan? Yunantian bertanya dengan serius, yang membuat Tian Lolan menggelengkan kepalanya. Saya bisa merasakannya bahwa dia masih memiliki nafas, tetapi dia sangat lemah. Jadi sekarang adalah kesempatan Anda untuk membunuhnya. Tian Lolan berkata dengan suara yang dalam. Mendengar itu, Yunantian dan Bing Ledong saling memandang dan hanya bisa menggertakkan giginya. Dasar orang tua, berhentilah menghitung. Bunuh anak itu dulu. Yunantian meraung dengan marah, sehingga Bing Ledong mendengus dingin tanpa banyak bicara. Segera keduanya berubah menjadi pelangi panjang dan bergegas ke arah badai yang terbentuk oleh kekuatan jiwa Xiaoyan yang berputar terus-menerus. Tepat ketika melihat kedua orang itu masuk dalam badai, mata Tian Lolan sedikit berkedip, karena dia sepertinya merasakan sesuatu. Kemudian dia segera mengangkat tangannya dan melambaikannya dan langsung berubah menjadi telapak tangan pohon yang mati. Setelah dia meraih kekosongan, beberapa bola cahaya muncul di tangannya yang besar. Melihat pemandangan ini, Tian Lolan juga sangat gembira karena semuanya bola cahaya ini adalah sumber asal. Panen kali ini seperti itu cukup bagus. Sambil berbicara, Tian Lolan meraih bola cahaya tersebut dan bersiap untuk menginjak teratai untuk pergi. Tetapi pada saat ini, begitu dia berbalik, tiba-tiba sebuah cahaya dingin datang ke arahnya dengan cepat. Jadi dia segera menghindar dengan tergesa-gesa. Tetapi cahaya dingin tiba-tiba meledak di sampingnya dan langsung membekukan tubuhnya seketika. Kemudian, Yunantian dan Bing Ledong yang telah menghilang tiba-tiba muncul di depannya. Sudah saya bilang sebelumnya bahwa penyihir licik ini sangat bijaksana dan dia pasti akan berkomplot melawan kita. Jelas dia ingin menggunakan trik ini untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Dan itu terlihat dengan sangat jelas. Yunantian bergumam sambil mencibir yang membuat mata Tian Lolan berubah menjadi dingin. Ternyata pertengkaran antara Yunantian dan Bing Ledong sengaja dilakukan untuk memasang jebakan pada Tian Lolan, untuk memancingnya masuk ke dalam jebakan mereka. Tian Lolan, apakah Anda hal lain yang perlu Anda jelaskan? Saat mendengar apa yang dikatakan Yunantian, Tian Lolan mendengus dingin. Namun saat ia hendak menyerang keduanya, tiba-tiba telapak tangan besar yang memegang bola sumber asal milik Xiaoyan tiba-tiba meledak dengan keras. Pada saat yang sama, potongan-potongan daging Xiaoyan membeku di sekitarnya bergetar hebat. Saat ini, kemudian dengan cepat mulai berkumpul bersama. Sialan, tubuh reinkarnasi yang mulia masih bisa beregenerasi. Hentikan dia dengan cepat.
Setelah ketiganya terkejut oleh kejadian itu, mereka bertiga segera mencoba menghentikan tubuh Xiaoyan terbentuk kembali. Namun daging dan darah Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi kabut darah saat mereka bertiga menyentuhnya, sehingga mereka sama sekali tidak dapat menghentikannya. Kemudian kabut darah itu terus berkumpul dan menjauh. Kalian memang kelompok sampah. Biarkan saya melakukannya. Pada saat ini sebuah suara dari sosok yang acak-acakan tiba-tiba muncul. Namun sosok itu berlumuran darah dan bahkan separuh kepalanya hilang. Jelas orang ini adalah Chu Qiangye yang bahkan di bawah serangan kuat Xiaoyan, dia tidak mati. Meskipun dia akan memberikan pukulan yang paling fatal pada Xiaoyan. Pada saat ini, Chu Qiangye mengangkat telapak tangannya yang belum lengkap. Kemudian dia menekankan dengan kekuatan di udara. Tiba-tiba sebuah kekuatan reinkarnasi melonjak keluar dari tubuhnya. Dan dia dengan cepat menulis segel kematian dengan jari-jarinya. Karena meskipun dia terluka parah saat ini, tapi dia juga tidak bisa memberi Xiaoyan kesempatan untuk pulih. Sialan, Chu Qiangye benar-benar tidak mati. Jelas pemandangan ini mengejutkan ketiga orang itu. Pada saat ini, mereka semua saling memandang dan langsung ingin membunuhnya. Tiba-tiba sebuah belati muncul di tangan Jonantian, dan udara biru es dari gua guntur es Bingledong juga menyebar dengan gila-gilaan. Bahkan kekuatan jiwa Tian Lolan yang kuat menyelimutinya. Chu Qiangye, mati! Jelas, ketiga orang itu telah saling menghitung. Sekarang mereka tiba-tiba bergabung untuk menyerang Chu Qiangye. Karena mereka juga tahu bahwa jika mereka tidak menyingkirkan Chu Qiangye saat ini, mereka mungkin tidak akan mendapatkan apapun. Lagi pula, Chu Qiangye telah terluka parah. Dan ini adalah sebuah kesempatan bagi ketiga orang itu untuk membunuhnya. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.